Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer. Oke, kembali lagi di podcast Sukabawa. Bersama gue, kembali lagi yang hilang sudah kembali. Ada gue Indra, terus ada bersama dua partner, dua sparring partner ya. Kan kalau istilah tema-tema kemarin, kalau ngikutin podcast Sukabawa itu kita pernah bahas tentang sparring partner. Jadi ini teman-teman yang gue ajak ngobrol hari ini adalah teman-teman yang gue suka ajak diskusi, terus suka ajak ngelawak juga kadang-kadang. Sering sih, tapi kebanyakan kita ngomongin soal hal-hal yang deep lah dan sharing pandangan. Nah, ada siapa di sini nih? Ada Rian. Ada Michael. Nah, Michael baru di sini ya, nggak apa-apa. Kita ospek dulu ya. Ospek dulu. Ampun Mas. Nah, Michael ini kan umurnya yang bisa dibilang cukup muda lah ya, maksudnya baru masuk kuliah makin. Iya. Baru masuk kuliah dan sedangkan gua sama Rian kan udah kerja dan jadi menarik sebenarnya kalau ngomongin tentang topik hari ini melibatkan juga generasi mudanya langsung, benar nggak ya? Betul. Nah, hari kita ngomongin soal godaan-godaan di saat ibadah. Wah, ini apa ya? Lo merasa nggak pernah bukan mengamati lah gitu di saat ibadah? Menurut lo Gen Z atau yang muda atau yang senior yang lebih susah menjaga fokus? Pengamatan kalian aja. Kalau dari gue sih semua punya godaan ya. Ya. Kalau senior mungkin lebih ke ngantuk kali ya, karena makin berumur makin gampang tidur. Kalau anak muda ya pasti gadget, gitu ya. Jadi kalau misalkan apalagi kalau misalkan khotbahnya dirasa agak boring atau terlalu biblical banget gitu, kadang suka ke distract gitu ya, mending lihat HP atau gatel gitu lihat TikTok atau lihat Instagram. Iya. Oh, Michael gimana nih? Gue setuju sih sebenarnya tentang apa yang kalian bilang gitu ya. Kenapa anak zaman sekarang memang ketika mendengar firman khotbah gitu kan lebih suka. Baik apa juga pernah kan bikin survei gitu kan. Kepikiran, ya juga sih sebenarnya kadang-kadang anak muda itu lebih tertarik ke sesuatu yang simpel tapi menarik pembawaannya. Jadi kadang dari cara pembawaan khotbah gitu juga kayak kurang, kalau misalnya memang kurang menarik dari awalnya, kita buat generasi muda juga mungkin agak punya peluang besar untuk ke distract gitu sama hal-hal yang menurut kita lebih menarik seperti gadget misalnya, gitu sih. Nah, mau dari singgung soal survei lu, bikin survei apa yang dia di Instagram sih ya, maksudnya sederhana tapi kan mungkin jadi data juga. Apa yang bisa lu simpulkan dari survei lu? Sebenarnya surveinya survei kecil-kecilan sih. Jadi karena kebetulan gua juga melayani di khotbah gitu, pengen tahu nih komentar-komentar dari followers gua di Instagram, khotbah yang dalam tanda kutip relevan, meskipun gue sendiri belum pernah survei relevan menurut mereka tuh seperti apa gitu ya, tapi ya at least pengen tahu dulu lah hal-hal basic apa yang menurut mereka relevan gitu, dan salah satunya itu tentang seperti konten khotbahnya gitu, atau mungkin cara penyampaian khotbahnya gitu, atau juga perbandingannya antara pembahasan Alkitab sama aplikasinya sehari-hari seperti gitu. Dan memang gue melihat nggak terlalu sebenarnya condong ke ekstrim kanan, dalam arti beneran mereka nggak peduli dengan Alkitab, yang penting sehari-hari, enggak juga sih gitu ya. Tetap mereka memilih untuk ada porsinya sendiri untuk Alkitab gitu ya, ada porsinya sendiri untuk serius misalnya seperti itu. Tapi memang kecenderungan dalam tanda kutip khotbah yang asiknya itu lebih gede daripada mungkin orang-orang senior gitu ya. Kalau orang senior mungkin khotbahnya nggak terlalu perlu yang complicated gitu ya, cukup sederhana,
aplikasi sehari-hari gitu, tapi pembahasan Alkitabnya mungkin porsinya agak lebih banyak, masih oke lah gitu ya. Gitu. Tapi menurut gua menarik karena gini, maksudnya kita nggak bisa misalnya kayak kalau kita memposisikan diri gitu ya, misalkan kayak Michael juga di youth gitu kan, maksudnya dia ada merangkul 2 jemaat-jemaat yang dia layani, lu di RAN, gua juga di umum gitu kan, maksudnya itu juga mencoba merangkul jemaat-jemaat dan kita juga pengennya semua orang juga fokus saat ibadah gitu, maksudnya pengennya gitu kan, idealnya lah menurut kita. Cuma kan sebenarnya kalau kita melihat faktor mereka mungkin lihat TikTok lebih rame pas ibadah atau gimana dan sebagainya. Jadi kita ngomongin soal faktor-faktor kayak penyampaiannya kurang relevan atau terlalu maksudnya ada mungkin pembahasan di Bible yang mungkin terlalu berat mungkin ya, maksudnya terjemahannya kurang relevan ke bahasa sehari-hari mungkin itu seperti apa. Nah menurut lo what to do nih dengan ini, maksudnya memposisikannya kita maksudnya lo kalau berarti kalau ibadah lagi suka ada slideshow gitu kan, nggak diomongin pasti nyalakan mode silent kan, bukan matikan HP Anda dan fokus ke ibadah. Maksudnya orang mungkin gereja mereka ya udah yang penting tidak ada bunyi-bunyian yang keluar dari ibadah, tapi kayaknya kalau kita ngomongin matiin HP-nya ya, fokus ke ibadah, kayak bakal bisa mengganggu kenyamanan orang mungkin. Tapi maksudnya kalau kita ngomongin hal-hal yang bisa kita praktikal dan etika juga gitu ya, maksudnya lebih enak juga menyampaikannya, menurut kalian apa nih untuk membuat mereka bisa lebih concern ke ibadah dan tidak tergoda oleh godaan-godaan itu? Mungkin Michael ada dapat dulu. Maksudnya kalau dari sisi anak muda nih, biasanya Michael cara mengatasi distraction itu secara sendiri gitu. Oke. Ini kalau gue sendiri nih ya. Ya kalau sendiri gimana? Gue mungkin udah kebiasaan gitu ya. Kalau gue sendiri, gue saat ibadah ya gue tuh memang dari diri gue sendiri pengen dengerin gitu, entah itu boring kah yang tadi gue bilang, entah itu mungkin nggak mudah banget, mungkin ayat terus isinya, gue nggak terlalu peduli sih, walaupun pada akhirnya gue sendiri merasa ini kok khotbahnya gini gitu, dalam batin tuh masih gitu, tapi gue masih dalam tahap berusaha untuk ngedengerin gitu. Nah, apa sih yang gue lakuin? Karena mungkin gadget itu adalah distraction terbesar anak muda dalam mendengarkan khotbah, jadi aku pikir yang bisa aku lakuin ya apa ya, nggak cuma silent doang, gue bisa untuk matiin HP itu gitu setiap ibadah. Itu gue lakuin tuh rutin setiap ibadah. Entah itu mungkin ada panggilan, gue merasa itu kan bisa nanti gitu, yang gue pikirkan itu bisa nanti. Gue pengen duduk diem dengerin apa yang Tuhan mau sampaikan buat gue. Kalau gue sih begitu ya. Gitu. Tapi gue melihat mungkin anak-anak lain masih banyak yang mungkin nggak sama lah ya pola pikirnya sama gue. Nah, ini gue pengen nanya sedikit nih, boleh nggak? Boleh. Apa sih kalau dari sisi koko-koko ini yang ketika melihat anak muda gitu lagi sesi ibadah malah main HP, apakah ada rasa greget atau gimana, atau rasa pengen gue lu tuh harus gini pengen gue tampol. Kalau gue bener-bener sih sebenarnya biasanya dari anak-anak komsel gue pun di sekitar gue juga ya ada lah yang meskipun kita duduk barengan gitu ya, misalkan dia misalkan melihat ada gue di sebelah, tapi nggak ngefek sebenarnya kalau yang gue lihat ya. Ada sometimes ya kalau ya memang faktor pertama sih pasti khotbah sih menurut gue ya, maksudnya kebanyakan anak-anak yang gue lihat itu ya yang maksudnya yang sekomsel sama gue juga saat PW tuh ya mau bagaimanapun setelah WL-nya pasti bisa lebih dive deeper sih. Itu kalau gue lihat ya, maksudnya kayak mereka raise hand or something, kayak satu tumatan itu gue lihat sih ada. Cuman ketika udah duduk dan ada saatnya firman Tuhan tuh biasa maksudnya momen-momen kayak ya mungkin 10 menit atau 15 menit pertama lah gitu, atau 20 menit pertama. Nah itu yang menentukan, yang gue lihat ya, itu menentukan banget. Waktu itu pernah kalau nggak salah Rian yang khotbah yang lo serve many data tuh yang tentang YouTube
yang apa yang lu ya dia pernah bikin presentasi tentang itu tuh yang paling banyak ditonton tuh apa sih sekarang kayak gitu. Nah, gue observe tuh waktu itu gue pas di khotbah, gue ada di ruang ibadah, gue banyak orang yang memang concern dan menikmati apa yang disajikan. Jadi mungkin greget, cuman ada beberapa hal yang juga gue rasa gitu ya, gue nggak bisa kontrol sejauh itu gitu. Karena again, kadang kalau menurut gue cara mengekang yang terlalu mengekang tuh buat Gen Z atau buat orang-orang muda tuh sometimes menurut gue nggak works ya. Gue lebih baik kayak sadar ya udah, kalau memang lu tadi lah, gue pengen bawa mereka tuh ke level sadar bahwa ini tuh kita harus matiin HP dan sebagainya gitu. Dan cara membuat sadar gimana ya udah, pertama dengan memberikan teladan, yang kedua dengan ya coba untuk apa ya, untuk ya dengan yang apa yang gue bisa lakukan. Gue pengennya sih banyak masih masukan buat topik-topik khotbah sih yang bisa lebih relevan, dan memang gereja kita kan lagi ke arah sana juga. Ya kalau lu perhatiin gembala kita gembala kok ya suka banyak pakai ilustrasi dan sebagainya, which mean jadi sangat fun itu ya, orang jadi merhatiin, dan menurut gue itu salah satu arah yang baik sih gitu. Jadi mungkin itu yang bisa. Jadi kalau greget sih sebenarnya. Kalian mana ya? Satu sisi sebenarnya ini juga ya, karena gue dulu pernah lagi khotbah, terus ada satu jemaat anak muda yang datangnya telat, terus nggak lama langsung tidur. Orang kagak cuma langsung tidur dong. Ya karena dia duduknya di pojok gitu loh, yang ada senderan kepalanya. Dia langsung tidur gitu, terus kayak di depan mata banget gitu. Gue sebenarnya tipe yang gimana ya greget, tapi gue juga kadang suka introspeksi juga. Gue juga kadang suka ke distract juga, kadang gatel gitu ya. Terus gue tipenya yang I don't know ya, kalau gue pribadi sangat embrace, ya bisa dibilang embrace knowledge lah. Jadi senang dengan knowledge. Jadi kalau ketika aku misalnya khotbah yang kayaknya udah tahu gitu, itu kadang gue suka boring gitu. Terus kadang suka nggak ke distractnya tuh bukan megang HP dan sebagainya, tapi lebih kayak ngahulen gitu loh, jiwanya kemana gitu, pikirannya kemana gitu ya. Ya meskipun nggak kelihatan, tapi kan ya kita nggak ada yang tahu juga ya sebenarnya mereka lagi nggak atau pikirannya lagi kemana-mana nggak gitu ya. Tapi kalau menjawab pertanyaan tadi Indra gitu ya, gimana cara mengatasinya? Menurut gue apa yang dilakukan Michael cukup bagus ya. Jadi itu kan sebenarnya arahnya ke disiplin diri. Nah ini sebelumnya gue pengen tahu nih, apakah memang sehari-hari kalau lu dengerin khotbah lu biasanya konsen gitu? Di luar hari Minggu ya, misalnya sehari-hari lu tiba-tiba dengerin khotbah gitu, lu emang fokus diem atau ya udah nyantai aja gitu? Gue minggu kemarin ya, gue sempat mencoba itu. Kayak gue pengen mengerti juga, maksudnya benar-benar rutin intensif. Kayak gue pengen komitmen nih, di minggu ini gue pengen sehari pengen dengerin satu aja dong. Gue pengen coba itu, dan yang gue lakukan juga persis gitu. Mungkin karena yang tadi gue bilang, kebiasaan yang gue bangun itu mungkin menjadi budaya buat gue sendiri gitu ya. Nah ketika gue melakukan itu, yang ada dalam pikiran gue adalah gue pengen mencari sesuatu nih. Gue pengen mungkin mengenali gereja lain tuh gimana sih, cara mereka ini tuh gimana sih. Gue lagi mencari itu, dan ya gue yakin kalau yang lain juga begitu sih. Kalau misalnya lagi mencari sesuatu, dia akan benar-benar komit ke sana kan. Itu yang gue lakuin. Jadi memang benar-benar ketika gue melakukan itu rutin di rumah pun gue sama gitu. Dan apa yang gue lakukan dengan matiin HP, ya at least nggak melihat HP. Ya gue di rumah tetap nyalain HP, cuman ya gue komit untuk gak lihat gitu selama khotbah itu gitu. Ya yang akhirnya gue dapetin, ya gue merasa kalau gue tuh dapat sesuatu dari yang gue dengerin. Jadi kan benar kan, maksudnya kebiasaan itu nggak tiba-tiba celup gitu, tiba-tiba dia di sepanjang ibadah punya kebiasaan untuk
matiin HP dan fokus dengerin. Itu kan berarti kebiasaan yang dibangun terus. Nah, berarti sebenarnya kita punya tanggung jawab untuk coba ajak nih teman-teman khususnya yang anak muda gitu ya, untuk punya kebiasaan itu gitu. Apalagi kan di tengah masa COVID gitu kan banyak orang yang ngisuin gitu kan ibadah nggak konsen karena sambil masak lah kalau ibu gitu, kalau anak mungkin sambil goleran, sambil ngapain. Nah ini jadi tantangan juga nih buat anak muda buat punya kebiasaan dan komitmen bahwa kalau kita lagi memang set diri kita lagi mau ibadah, ya kita fokus di ibadah itu gitu. Jadi itu menurut gue yang bisa membantu kita ya untuk lebih fokus ya, meskipun menurut gue wajar lah ya pasti ada ke distract sedikit mah gitu. Tapi bagaimana kita akhirnya meresponi ke distraction kita itu, apakah kita tetap memilih untuk ke distract atau punya keputusan stop lah gitu. Gue mau lebih fokus gitu ya. Meskipun dari sisi kita sendiri juga jangan terlalu judge ya, karena ada beberapa orang yang memang buka HP-nya karena memang mencatat khotbah gitu. Ngatur sound systemnya. Ya kalau sound kita kan sering disalah artikan ya. Sound kita kayaknya dari awal ibadah main HP tuh, nyari soundman. Terus soundman gitu kan. Walaupun itu kalau soundman sih aman ya, karena biasanya kalau connect wifi soundman internet mati. Tapi kalau nyatet khotbah pakai HP kan masih connect internet ya. Takutnya tiba-tiba ting gitu. Oh tiba-tiba doi gitu Tapi menurut gue disiplin dari yang paling oke dalam mendengarkan khotbah adalah ya itu fokus to the message, not to the preachers. Kayaknya itu penting sih. Maksudnya kadang kita punya stigma tentang si preachers ini mah atau si pengkhotbah ini mah udah cukup senior, jadi kayaknya pembawaannya akan bakal ngantuk dan sebagainya. Tapi labeling ya. Yes. Tapi kalau misalkan ya punya disiplin dari itu ya, maksudnya kayak sekarang gitu ya, bahwa gue tuh pengen fokus to the message, karena ketika gue lupa siapa yang pernah ngomong itu, entah di komentar atau entah di ibadah katanya. Ternyata dia ngomong seperti itu, gue jadi kayak siapapun gue ya minimal distraction mah ya, the temptation is really hard sih menurut gue sih. Kayak gue coba latihan terus, udah berharap ada poinnya, ternyata tidak ada poinnya. Berharap ada poinnya, tidak ada poinnya gitu. Tapi sometimes jadi kayak ada sesuatu yang minimal 3-4 kata yang mungkin akan jadi nempel gitu. Minimal ketika lu bisa meresume ini khotbah itu tentang apa, menurut gue lu udah berhasil sih disiplin diri. Minimal lu bisa meresume aja atau menyimpulkan hari ini lu belajar apa sih gitu. Ya nggak harus banyak poinnya sih, maksudnya minimal gue hari ini dengar tentang ini gitu, meskipun udah pernah, tapi lu bisa meresume. Karena gue pengen penasaran sih, maksudnya kayak udah beres ibadah kita bikin survei misalkan ya, ibadah ini lu tentang apa sih gitu. Kayaknya seru juga gitu, maksudnya nggak harus panjang. Tapi kalau berhasil untuk menyimpulkan hari ini gue belajar ini meskipun sederhana, gue sih berarti sebagai sebuah achievement ya untuk disiplin diri, maksudnya dibanding orang lain yang mungkin beberapa ke distract, lu tetap bisa stand still untuk kayak take the value gitu. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer yang berlokasi di Jalan Maleer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Al-Masih Maleer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.